Penting untuk diketahui bahwa meskipun roh kelas atas dikembangkan, itu tergantung pada jumlah cairan spiritual di kelas atas. Setetes cairan spiritual 1 juta koin emas, 1 miliar koin emas, hingga 1000 tetes cairan spiritual. Spesies roh kelas atas normal, masing-masing berisi sekitar 100 tetes cairan spiritual. Artinya, 10 spesies roh kelas atas harus dibuka untuk mendapatkan status VIP Jukong Crystal Square. Jelas, ini adalah tugas yang hampir mustahil. Roh kelas atas sangat langka. Bahkan di Jukong Jingfang, selama beberapa tahun, tidak mungkin mengembangkan semangat kelas atas. Qin Yichen juga khawatir. Dia tidak memiliki banyak koin emas sekarang, yang hanya sekitar 1 juta. Dan Raja Obat Bius yang berharga itu, dia enggan menjualnya. Dan, yang terpenting, kekuatan rohnya belum berada di permukaan tanah. Dia yang tidak menyalakan Divine Eyes memiliki peluang untuk mendorong roh kelas atas, kurang dari 1%. Turun. Turun, tepat ketika Qin Yichen berencana untuk memilih. Terdengar suara berisik di luar Jingfang. Kemudian, sekelompok orang dengan kostum Jukong Lo membawa beberapa bintang terbang, spirit crystal, dan yang paling mencolok adalah kotak logam hitam besar. Wow, bagian yang sangat besar. Tampaknya mengumpulkan bangunan kosong itu bagus. Artinya, di kawasan ini hanya ada satu kota utama di Jukong Lo. Bagaimana kekuatan lain bisa bersaing dengannya? Ketika mata semua orang tertuju pada bintang terbang spirit crystal dengan ukuran berbeda, mereka semua emosional. Karena, bagian terkecil dari spirit crystal, bagian terkecil, tingginya hampir setengah orang, dan bagian terbesar hampir seperti batu karang. Diukur dengan nilai meteor spirit crystal, beberapa meteor spirit crystal ini juga bisa bernilai 1 juta-juta. Ini bukan jumlah yang kecil. Apalagi di dalam kotak black metal, saya tidak tahu apa itu, diperkirakan itu juga pasti flying star spirit crystal. Namun, semua orang diam untuk waktu yang lama. Karena pembangkit tenaga listrik di gedung-gedung kosong ini semuanya memiliki luka yang berbeda. Dia, siapa dia? Beraninya kau berurusan dengan orang-orang di Jukong Lo? Orang itu, bukankah itu Tuan Chang di Jukong Jingfang? Bagaimana dia bisa terluka? Tanda seru. Ketika semua orang melihat seorang lelaki tua dibawa masuk oleh beberapa pembangkit tenaga listrik dengan hati-hati, mereka semua berbisik pelan. Orang tua ini adalah orang yang sangat terkenal di daerah ini, dan juga ketua Senjian dari Jukong Jingfang. Jumlah spesies roh kelas atas yang dia berikan ke gedung Jukong pasti lebih dari 10. Oleh karena itu, Guru Chang ini berstatus tinggi di Jukong Lo. Kali ini, ketika sebuah meteorit jatuh dari langit, Master Chang mengantri ke pembangkit tenaga listrik yang kosong dan keluar. Tapi dia tidak mau, dan kembali tak sadarkan diri. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik dari bangunan kosong ini, sama sekali bukan kegembiraan panen, tetapi wajahnya berat, dan dengan cepat membawa Chang Master ke atas. Tidak, bahkan jika kamu bersaing untuk Flying Star Spirit Crystal, mengapa kamu ingin memulai seorang penyihir? Qin Yichen bingung. Ini agak tidak bisa dibenarkan. Pasti ada banyak orang di Jukong Lo. Lagi pula, di daerah ini, mereka memiliki kota utama. Tidak perlu dikatakan identitas Chang Master. Siapa yang berani menyerangnya, pasti akan menimbulkan balas dendam gila-gilaan di gedung kosong itu. Ketika saatnya tiba, pasti akan kehilangan lebih dari yang dibayarkan. Apakah kalian tahu? Aku mendengar tentara bayaran yang kembali mengatakan bahwa kristal lo bintang terbang kali ini tidak sama seperti biasanya. Sebuah suara kecil masuk ke telinga Qin Yichen. Matanya sedikit menyipit, dan bergerak ke samping tanpa jejak dan membungkuk. Hei, kenapa kamu tidak memilih? Ikuti dia, Long Qingyao, yang ingin melihat kemampuannya yang luar biasa dari kemampuan divin. Mendesaknya, sepasang mata yang cerah. Melirik spirit kristal bintang terbang, sepertinya sedikit bersemangat. Tunggu sebentar, jangan khawatir. Qin Yichen sedikit tersenyum, berbicara dengannya sambil mendengarkan percakapan di sana. Apa bedanya? Orang di sekitar orang itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalian tidak mengerti. Setelah melihat orang itu menarik banyak perhatian orang, dia langsung menjadi bangga. Lalu berkata dengan misterius, dikatakan bahwa spirit kristal bintang terbang ini adalah pintu jahat. Pintu jahat? Orang-orang di sekitar ini mendengarkan kabut. Apa gerbang jahat meteorit langit? Hehe, aku memberitahumu. Meskipun meteorit yang jatuh telah ditemukan, tetapi tidak ada yang bisa mendekati pusat. Pria itu tersenyum misterius dan berkata, kemungkinan besar orang-orang di Jukong Lo tidak terluka. Tetapi karena meteorit di luar langit bisa melukai orang. Kamu orang ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Betapa berantakannya 78 itu buruk. Tidak ada orang di sekitarnya yang mempercayainya. Tetapi telinga dan mata pria itu berdebat. Tetapi dia mendapat lebih banyak ejekan. Sekelompok orang bodoh. Pria itu hendak pergi. Tetapi melihat seorang anak laki-laki berdiri di depannya sambil tersenyum. Paman ini, aku percaya apa yang kamu katakan itu benar. Kalimat pertama Qin Yichen. Sebagai imbalan atas kebaikan orang itu. Hei, kamu bocah kecil baik-baik saja. Pria itu menepuk pundaknya dan tampak bahagia.
Paman, metode jahat macam apa meteorit luar angkasa itu? Qin Yichen berpura-pura memiliki wajah kecil dan segar, dan tampak seperti harta langka. Yah, aku tidak begitu jelas tentang spesifiknya, tapi kali ini, pasukan yang pergi telah mengabaikan banyak orang. Dikatakan bahwa kali ini bangunan kosong itu adalah pembangkit tenaga listrik dari Royal Peak. Pria itu mengerutkan kening, berkata dengan samar. Lagi pula, dia hanya mendengar ceritanya dan tidak pernah mengalaminya sendiri. Cahaya murid Qin Yichen berkedip sedikit. Dia penasaran karena ketika dia mengendarai spirit kristal bintang terbang yang diambil Liu Yun, sesuatu menyusup ke dalam dantiannya. Tetapi sekarang di dalam dantian, dia tidak dapat menemukannya. Seolah-olah tidak memiliki benda itu. Namun, yang mengejutkan Qin Yichen, manik-manik roh langit dan bumi yang redup di dantiannya tampak sangat cerah, yang membuatnya sedikit tergores. Apakah yang ada di dalam kotak hitam itu adalah meteorit langit? Mata Qin Yichen tiba-tiba membeku. Dia benar-benar ingin melihat meteorit langit dari gerbang jahat itu. Tetapi jelas bahwa hal-hal yang diperoleh dengan susah payah dari Jukong Lo tidak akan diperlihatkan kepadanya sebagai orang luar. Tuan Chang sedang sekarat, dia berpikir. Tiba-tiba ada keributan dari lantai atas. Tuan Chang sekarat? Tanda seru. Semua orang terkejut. Tuan Chang, hanya ada satu senjian tingkat tinggi tingkat prefektur di area ini. Sebagai Master Senjian, metode meramu pil Chang Master tidak kalah dari banyak master pemurnian pil alchemy Dao yang memanjakan. Jika Tuan Chang mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi Jukong Lou. Oleh karena itu, beberapa pembangkit tenaga listrik di gedung-gedung kosong yang bergegas ke bawah tidak terlihat bagus. Jelas, mereka telah memberikan ramuan terbaik kepada Chang Master, dan tampaknya cedera Chang Master tidak mempan.